Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lydia Elfrida Sihombing, NIM 1901011214, Grup G, Semester 3, Prodi PAK, dan dosen mata kuliah Ibu Damayanti Nababan, MPDK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang makalah yang saya buat, yaitu metode dan strategi pembelajaran yang tepat bagi anak-anak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau teknik penyajian bahan pelajaran yang digunakan oleh guru. Adapun tujuan dari metode pembelajaran ini, yang pertama yaitu untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan individualnya. Yang kedua, untuk membantu proses belajar mengajar. Yang ketiga, untuk membantu menemukan, menyusun, dan menguji data. Yang keempat, yaitu untuk memudahkan proses pembelajaran dengan hasil yang baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam apa-apa saja metode-metode pembelajaran. Tenaga pengajar harus mengetahui metode mana yang paling efektif dan menyampaikan materi kepada anak-anak. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah ini sangatlah penting karena ucapan guru yang jelas dan kalimat yang mudah dipahami dalam menyampaikan materi kepada anak-anak. Yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini merupakan suatu cara penyajian bahan peserta didik melalui bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu metode diskusi. Metode ini merupakan yang bertujuan untuk memecahkan atau menemukan solusi masalah dalam peserta didik. Guru harus mengikuti jalannya diskusi dalam pembelajaran dan melakukan arahan dan bimbingan bila jawabannya melenceng dari apa yang dipresentasikan. Yang keempat yaitu metode latihan. Metode ini merupakan cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Metode latihan berhubungan dengan pembentukan kemahiran motorik yang bersifat penyesuaian seperti memecahkan suatu soal dalam penyelesaian diri. Sekarang kita akan masuk ke dalam strategi pembelajaran. Menurut Sujana, strategi pembelajaran merupakan tindakan guru dalam melaksanakan rencana belajar. Artinya, usaha guru menggunakan beberapa variabel seperti tujuan, bahan, metode, alat, agar dapat memengaruhi siswa mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi, strategi pembelajaran adalah politik atau taktik yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Kita lanjut. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Ada 3 macam strategi pembelajaran. Itu yang pertama, strategi belajar mengajar yang berpusat kepada guru. Strategi belajar mengajar yang berpusat kepada peserta didik. Strategi belajar mengajar yang berpusat kepada materi pengajaran. Dalam buku optimalisasi strategi pembelajaran ada 3 macam jenis strategi, yaitu pertama strategi pengorganisasian pembelajaran, yang kedua yaitu strategi pengelolaan pembelajaran, dan terakhir strategi penyampaian pembelajaran. Yang terakhir kita akan masuk prinsip-prinsip dari strategi pembelajaran. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan strategi pembelajaran. Itu yang pertama, berorientasi pada tujuan. Ini merupakan komponen yang paling utama. Yang kedua, individualitas. Yang ketiga, aktivitas. Dan yang keempat adalah integritas. Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi siswa. Mengajar bukan hanya menggambarkan kemampuan kognitif saja, tetapi juga meliputi pengembangan aspek kognitif dan aspek psikomotorik. Jadi dari hasil materi ini dapat disimpulkan metode pembelajaran merupakan pola atau cara yang ditetapkan sebagai hasil dari kajian strategi
dalam proses pembelajaran. Ada beberapa jenis metode pembelajaran yang telah dijelaskan tadi, yaitu ada metode ceramah, metode diskusi, tanya jawab, metode latihan, dan ada juga metode yang lain-lain. Strategi pembelajaran adalah pendekatan dalam mengelola kemampuan dengan mengintegrasikan urutan kegiatan, peralatan, dan bahan serta yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Jadi memahami strategi metode baik untuk siswa maupun guru sangatlah penting. Pemahaman arti secara mendalam di belajar dan pembelajaran ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi guru maupun siswa. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan materinya. Terima kasih. Shalom.